Bab 906. Membunuh dengan instan. Itu adalah harta leluhur keluarga Ni, tidak disangka mereka memberikannya pada Andrew Ni. Seseorang berseru, rupanya mengenali benda ini. Menggunakan benda ini untuk menutupi jalan peramalan, roh binatang yang ditemui Erikin pasti bukan dari kelas rendah. Erikin sekarang akan kerepotan. Membunuhnya dalam 10 detik. Selanjutnya, jika tidak bisa dilakukan, maka dia harus berlutut dan meminta maaf. Seseorang mencibir, seolah-olah dia yakin bahwa Erikin pasti akan kalah. Erikin, sepertinya ia bertaruh terlalu banyak. Bahkan Denipu sedikit gugup setelah melihat ketiga koin emas ini. Dia tahu kekuatan harta tertinggi keluarga Ni, karena Andrew Ni mengambil harta ini. Sepertinya hanya Tuhan yang tahu roh binatang apa yang akan dia pilihkan untuk Erikin. Hanya Erikin yang masih melayang di udara, ia tampak diam, memejamkan mata dan melanjutkan kultivasi, seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Andrew Ni mencibir, 3 cahaya emas melingkari bagian atas kepalanya, dan udara tak terlihat dari langit bergerumul dan mengalir ke jalur yang tak terlihat. Benda ini mengganggu pembukaan jalan peramalan. Aku tidak hanya ingin kamu kalah, tapi juga mau kamu malu. Lebih baik lagi kalau kau bisa mati di tangan roh binatang. Mata Andrew Ni dingin, ia tidak hanya mengganggu pergerakan langit. Di sisi lain, ramalan Denipu juga belum usai. Tak lama kemudian ketiga kapal terbang itu terbang kembali menuju roh binatang. Nafsu semua orang juga terangkat, dan mata mereka semua menatap kehampaan di depan. Tidak ada yang tahu roh binatang seperti apa yang akan ditemui Erikin kali ini. Dan segera setelah itu, ketika roh binatang yang sangat besar benar-benar muncul di hadapan semua orang, dan roh binatang itu terus berkembang, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada henti. Itu adalah roh binatang yang bentuknya seperti beruang setan, badannya sebesar puncak gunung, dan aura kuat yang dipancarkannya membuat udara di sekitarnya terdistorsi. Ketiga kapal terbang itu tidak berani mendekat sama sekali, dan berhenti dari jauh. Semua orang memperhatikan bahwa di atas alis roh binatang, 5 bintang yang sangat terang muncul dari waktu ke waktu. Roh binatang peringkat 5 adalah peringkat tertinggi. Penonton tersentak kaget. Dikhawatirkan bahwa hanya sedikit orang seperti Julio Zhang dan Dimarto Zhao yang dapat menangani tingkat ini dengan berbagai artefak yang diperoleh di tanah percobaan ini. Jika berubah menjadi di posisi mereka, apalagi membunuh, jika bertemu dengan binatang ini, mereka akan segera mundur. Mereka merasa dengan sekali hantaman saja mereka dapat mati di tangan roh binatang itu. Dan Erikin tidak hanya harus melawan roh binatang yang begitu kuat, tetapi juga harus membunuhnya dalam waktu 10 detik, yang merupakan khayalan. Kali ini Erikin sudah berakhir. Banyak orang menggelengkan kepala, seolah mereka telah melihat kekalahan Erikin. Kalau dia terlalu bersemangat, mungkin dia akan mati langsung di tangan roh binatang. Mata Denipu berkilat karena khawatir, tapi kali ini Ye Zun dan si brewok terbang ke arahnya dan menepuk pundaknya. Apa kalian berdua tidak khawatir? Denipu melihat mereka berdua dengan tenang, tapi mereka sedikit bersemangat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Kamu hanya Erikin untuk waktu yang singkat. Anak ini paling hebat dalam menciptakan keajaiban, dan taruhan ini dibuat olehnya, jadi tidak akan ada masalah. Ye Zun menyeringai. Ya, tunggulah untuk pertunjukan yang bagus. Si brewok pun berkata dengan bangga. Ketika Andrew Ni melihat roh binatang, ekspresinya lepas, dan ada baiknya dia menggunakan harta keluarga. Dengan puncak bintang 5 roh binatang ini, Erikin pasti kalah. Di bawah tatapan rumit semua orang, Erikin terbang keluar dan langsung pergi ke roh binatang. Roar! Beruang raksasa itu meraung dan menamparnya. Udara seketika robek,
dan udara meledak ke langit. Wajah Erikin tenang, ia seperti mencoba mengebor cakar tajam beruang raksasa, menyebabkan banyak orang berseru. Kemudian Erikin berkedip, dan sekali lagi ia menggunakan jurus penyingkat jarak. Tubuhnya menghilang seperti hantu dan muncul kembali, sudah di depan beruang raksasa. Beruang raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, meraung dan melambaikan tangannya, mencoba menamparkan serangga kecil itu sampai mati. Namun, Erikin dengan taktik ilusinya, tubuhnya terlihat seperti hanya sebuah bayangan, dan di antara sisi kiri dan kanan, dia terbang ke kepala beruang raksasa. Di mata semua orang, Erikin memukul dan mengoyak kepalan binatang itu. Jurus kutukan mati terlepaskan. Taktik ilusi ini langsung menyerbu sang roh binatang, mengelabui penglihatannya. Anak ini tidak berniat melawan roh binatang ini kan? Terlalu bodoh, Erikin kalah dalam pertaruhan ini. Dengan pukulan ini, aku takut tidak akan merusak sehelai rambut beruang raksasa itu pun. Namun, di mata semua orang, pandangan di depan mereka sepertinya membeku. Segala sesuatu di depan mereka tiba-tiba terdiam, dan tinju Erikin terbanting, dan mata beruang raksasa itu pertama kali dipenuhi dengan amarah, kemudian pupilnya tiba-tiba menjadi bingung dan kusam, dan tubuhnya membeku di tempat. Erikin juga mempertahankan postur aslinya, dan waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Ayo, mata Denipu ini menyala. Adegan ini hampir sama seperti ketika Erikin membunuh hantu roh binatang sebelumnya. Apa yang terjadi? Apakah aku salah lihat? Para kerumunan menjadi ribut, mata mereka membelalak, benar-benar bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun di detik berikutnya, perubahan abnormal tiba-tiba terjadi. Di atas beruang raksasa, berpusat pada kepalan tangan Erikin, nyala api biru samar tiba-tiba padam. Api itu memancarkan atmosfer berbahaya dan meluas dengan hebat ke arah sekitarnya. Api itu menyebar dengan sangat cepat, hampir seluruhnya menutupi tubuh besar beruang raksasa itu dalam sekejap mata. Api menyala, dan seluruh dunia berlumuran cahaya biru. Di mata semua orang yang terkejut, angin gunung berlalu. Ini terlihat seperti tubuh roh binatang besar itu bergetar sedikit dan akhirnya menghilang ke udara, sama seperti eksistensinya tidak pernah ada sebelumnya. Erikin mengarahkan cahaya bintang ke alisnya dan berdiri dengan tenang di udara. Dan waktunya, hanya kurang dari 5 detik berlalu. Semua orang seperti tersambar petir, berdiri di tempat seperti patung lilin dari tanah liat. Bahkan Androni, matanya melebar, tubuhnya sedikit bergoyang, hampir terjatuh. 5 detik, Erikin membunuh roh binatang peringkat 5 dalam 5 detik. Hati penonton menjadi liar. Detik berikutnya, suara diskusi itu seperti batu besar yang jatuh ke air, semuanya langsung bergetar. Mata semua orang berbinar kegirangan. Mengerikan. Ini keajaiban yang belum pernah terjadi sejak tempat percobaan dibuka. Roh binatang bintang 5 yang paling kuat di luar tempat percobaan hanya dalam beberapa detik. Dibunuh seketika sungguh luar biasa. Bisa dibayangkan sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan di tanah percobaan setelah masalah ini menyebar. Erikin ini pantas menduduki peringkat kedua dalam daftar pahlawan, pejuang kebanggaan yang menyalakan 13 lonceng. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu cukup menakjubkan. Semua orang menatap Erikin dengan kagum, mereka telah diberikan pemandangan yang seolah membekukan ruang dan waktu barusan benar-benar tidak normal, namun apapun cara yang digunakan Erikin, itu dapat membunuh para roh binatang dengan begitu mudah, itu telah membuktikan kekuatannya. Dan hasil taruhan ini pun mengalahkan Androni. Banyak orang memandang Androni dengan ekspresi yang agak rumit. Sebelumnya aku mengira orang yang bisa mendeteksi pergerakan langit adalah yang terkuat, tapi sekarang tampaknya tidak demikian. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.